Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Fahmanisa Fauzia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari observasi saya di RA Bunda Insani yang bertemakan pendidikan anak dalam sudut pandang budaya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan presentasi hasil dari observasi saya di RA Bunda Insani, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan anak dalam sudut pandang budaya atau yang biasa disebut multikultural. Menurut Muhaimin Al-Mahadi dan Mahfud berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural di lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan di dunia keseluruhan atau yang biasa disebut global. Adapun yang pertama, mengenalkan budaya dalam proses pembelajaran. Di RA Bunda Insani ini, salah satu mengenalkan budayanya yaitu budaya literasi atau yang biasa disebut budaya membaca, menulis, mendengarkan, mendongeng, menyimak. Nah, seperti itu yang disebut budaya literasi. Lalu bagaimana sih cara yang dilakukan oleh guru-guru di RA Bunda Insani ini dalam mengembangkan budaya literasi tersebut? Nah, salah satunya yaitu ketika mereka anak-anak sebelum pulang sekolah, nah, guru-guru akan membacakan cerita atau dongeng atau kisah-kisah para nabi kepada anak-anak untuk anak-anak dengarkan, agar anak-anak menyimak bagaimana sih ceritanya, agar mereka juga tertarik bagaimana cerita yang bisa mereka dapatkan gitu. Lalu setelah selesai dibacakan cerita atau dongeng, maka sebelum pulang sekolah mereka akan baca doa dulu. Setelah itu baru guru-guru akan bertanya kepada anak-anak. Mungkin seperti kisah para nabi, guru akan bertanya siapa nama ayah nabi, siapa nama paman nabi, siapa nama bibi nabi. Seperti itu. Salah satu manfaat budaya literasi ini yaitu untuk menambah minat membaca, menyimak, bercerita seorang anak agar mereka bersemangat untuk belajar dengan giat dalam mencapai pendidikan yang baik. Nah, adapun manfaat lain dari budaya literasi yaitu membangun kotak batin terhadap orang tua dan anaknya ataupun guru terhadap anak-anak muridnya sebagai media penyampaian pesan terhadap anak. Pendidikan imajinasi dan fantasi anak dapat melatih atau perasaan anak, membantu proses klarifikasi diri, dapat membentuk karakter seorang anak. Nah, di RA Bunda Insani ini, cara untuk menumbuhkan kebudayaan keagamaan dalam diri mereka yaitu dengan salah satu cara seperti yang biasa mereka lakukan di setiap hari Jumat, seperti praktek sholat, praktek wudhu. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu dari contoh untuk menerapkan kebudayaan keagamaan dalam diri mereka. Nah, selain itu juga setiap tahunnya RA Bunda Insani mengadakan acara seperti Maulid Nabi. Nah, acara Maulid Nabi ini diselenggarakan seperti menyelenggarakan perlombaan. Perlombaannya yaitu seperti membaca juz amma, membaca ayat kursi. Nah, salah satu dari lomba ini juga untuk melatih mental anak-anak sejak usia dini agar mereka berani tampil di depan orang banyak. Selanjutnya, upaya menumbuhkan
budaya moral dan akhlakul karimah. Yang pertama, menanamkan kepada diri seorang anak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tua. Membiasakan seorang anak untuk saling tolong menolong. Contohnya ketika ada seorang teman mereka yang sedang kesulitan, maka guru-guru di era Bunda Insani ini membimbing mereka agar menolong satu sama lain. Seperti itu. Yang ketiga, menanamkan nilai sosial agar anak gemar bersedekah. Di era Bunda Insani ini, salah satu cara agar anak-anak di sini gemar bersedekah yaitu dengan cara setiap hari Jumat mereka melakukan infak. Nah, jadi sedikit dari uang jajan mereka sisihkan untuk berinfak gitu, dimasukkan ke dalam kotak amal agar seorang anak terbiasa untuk menyedekahkan sedikit dari rezeki yang mereka miliki. Akhir yaitu membiasakan seorang anak untuk mengucapkan salam kepada siapapun, terutama kepada orang yang lebih tua, agar mereka misalkan sedang berjumpa seseorang, mereka akan terbiasa untuk mengucapkan salam seperti Assalamualaikum Pak, Bu. Nah, agar mereka terbiasa. Adapun dampak positif dan negatif dari ketertinggalan budaya pada anak usia dini oleh kecanggihan teknologi pada saat ini. Dampak positifnya yang pertama, bisa memperkenalkan pengetahuan yang lebih banyak ragamnya kepada anak-anak melalui media teknologi yang canggih seperti saat ini. Negatifnya yaitu kecanduan. Nah, maksud di sini kecanduan yaitu mungkin seorang anak tersebut melihat saudaranya atau siapapun itu bermain gadget, bermain game dalam gadget tersebut. Nah, mereka tertarik untuk bermain juga. Lalu ketika mereka sudah mencobanya, ikut bermain, mereka jadi kecanduan untuk terus bermain game tersebut. Jadi itu harus dihindari. Sebagai orang tua, kita harus bisa menghindari hal-hal tersebut agar anak-anak kita tidak kecanduan gadget, yaitu kecanggihan teknologi saat ini. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya bahas di sini bisa menjadi acuan bagi orang-orang tua agar bisa mengenalkan budaya yang baik dan bisa menghindari dari kecanggihan teknologi yang saat ini dari dampak negatifnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.